Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kawan? Baiklah, di kali ini kami ingin mengajak dialog dan permenungan sebuah hikmah. Temanya hidup dalam kehidupan. Loh, hidup dalam kehidupan. Apa maksudnya? Di dalam kehidupan jelas itu dunia. Di dalam kehidupan jelas itu alam fana. Dalam kehidupan ini jelas, dunia inilah ada kehidupan. Ada udara, ada tanah, ada api. Itulah kehidupan. Tapi apakah orang-orang yang hidup di dalam kehidupan dunia ini, dia benar-benar hidup? Ataukah justru dia patung-patung yang berjalan? Ataukah mereka robot-robot yang berjalan? Ingat. Nah, ada dua hal yang dicermati. Ketika seseorang hidup hanya menjadi robot, menjadi patung, bergerak atas nama syahwat, nafsu, keinginan yang tidak pernah habis, maka dia bukan hidup dalam kehidupan. Dia tidak sadar. Nah, bagaimana kalau hidup dalam kehidupan? Maka orang tersebut satu syaratnya, secara roh, secara batin, dia harus hidup, harus sadar bahwa yang mengendalikan raga itu adalah jiwa. Yang mengendalikan raga itu adalah hati. Maka ada sebuah konsep. Manakala seseorang itu hatinya baik, maka segala perilakunya baik, kegiatannya baik, amal ibadahnya baik, pikirannya positif, jiwanya positif, dia menjadi ahli kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu hatinya jelek, buruk, tidak ma'rifatullah, yang terjadi apa? Dia menjadi patung di dalam kehidupan. Dan dia tidak bisa melihat ma'rifatullah. Tidak bisa melihat kebesaran Allah yang terhampar di langit dan di bumi. Maka dia dikatakan tidak hidup di dalam kehidupan. Faham ya? Jadi pemahaman kita bahwa orang kalau ingin hidup dalam kehidupan, satu, secara ruhiah dia harus hidup. Nah, bagaimana menghidupkan ruh? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang yang zikir, yang ingat Allah, ingat Tuhan, dia baru hidup. Ruhiahnya hidup. Rohnya hidup. Jiwanya hidup. Ketika jiwanya hidup, rohnya hidup, yang terjadi apa? Maka badannya ini akan digerakkan pada hal-hal yang positif. Tangannya akan dilakukan gerakan yang baik. Kakinya untuk beramal soleh. Karena apa? Dia sadar dia hidup dalam kehidupan. Yang pertama, orang yang hidup dalam kehidupan itu tanda-tandanya kayak apa? Orang yang hidup dalam kehidupan, satu, dia akan berbuat baik. Dia akan sadar bahwa dunia ini sementara. Bahwa dunia ini fana. Dia sadar, dia hidup rohnya. Kemudian yang kedua, sifat dunia itu ketidakpastian. Kalau tidak pasti, itulah dunia. Dunia tidak ada yang pasti, bro. Oke? Dunia tidak ada yang pasti. Ya. Kepastian itu tidak ada di dunia. Semuanya qadarullah. Semua sejalan dengan skenario-nya Allah. Nah, maka untuk bisa hidup di dalam kehidupan, berilah cahaya batin kita, jiwa kita dengan ingat Allah. Kemudian berikutnya, apa yang membuat hati kita hidup? Teruslah melakukan tafakur fidin, permenungan,
pada jati diri kita, pada agama kita, pada keyakinan kita, pada dinul Islam kita, maka membuat kita jadi hidup. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri ketika itu dia hidup dalam kehidupan? Ketika dia hidup dalam kehidupan, ciri-cirinya apa? Hatinya selalu menghadap pada Allah, ibadahnya menjadi rajin, dia tidak menjadi malas, jihad fisabilillah jadi semangat. Hidupnya selalu diabdikan pada mardotillah, ridhonya Allah. Berarti dia hidup di dalam kehidupan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kehidupan? Tadi, zikrullah. Yang kedua, tafakur. Lihatlah kebesaran Allah yang tersebar di muka bumi. Ketika melihat ayat-ayat Allah, maka yang terjadi apa? Melihat laut yang begitu luas. Bagaimana Allah menciptakan laut? Begitu gunung menjulang tinggi, bagaimana Allah meninggikan gunung? Subhanallah. Kita berharap kita tetap hidup dalam kehidupan, bukan mati dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.